Oke, Sobat Safir, kita lanjut ke soal TIU yang berikutnya. Nah, di soal ini teman-teman diminta untuk mencari gambar, misalkan ada diketahui ini ya. Jadi dari opsi A, B, C, D, dan E, kira-kira yang mana yang paling tepat teman-teman? Ya, yang paling tepat dari soal ini adalah opsi C. Kenapa? Karena opsi C merupakan gambar yang sama, cuma dia dirotasi ke kiri kecil sedikit gitu ya, yang paling sama. Nah, yang opsi A, B, D, dan E itu beda teman-teman. Nah, misalkan ini panahnya sama, letaknya bundar, ini ada dua, ini sama, ini hitam, ini putih bolong tengah. Nah, ini kan beda ini, putihnya beda. Ini gesernya kemana? Salah lingkarannya ini ya. Beda. Ini pun juga demikian salah juga. Jadi jawaban yang paling tepat ada di opsi C. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang paling menguras otak ya pada TIU. Oke, kita pelajari sama-sama nggak apa-apa. Tinggi badan Reza lebih tinggi daripada Rian dan Ruhmi. Kita tulis ini berarti Reza lebih tinggi daripada Rian dan Ruhmi. Saya tulis ini Rian RI ya dan Ruhmi. Kemudian tinggi badan Rian lebih tinggi daripada Ruhmi. Berarti Rian lebih tinggi daripada Ruhmi. Itu ya. Oke. Kemudian tinggi badan Rusdi lebih tinggi daripada Rian dan Reza. Berarti Rusdi lebih tinggi daripada Rian dan Reza. Ya. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Berarti Rusdi, kemudian Reza, ya. Kemudian Rian, berarti Rian, kemudian Ruhmi. Saya tulis Ruh ya. Oke. Dari ini teman-teman cek apakah betul Reza lebih tinggi daripada Rusdi? Salah ya. Rusdi paling tinggi. Nah, berarti B total. Nah, berarti nggak ada di sini nggak ada istilah total. Berarti B dan C salah juga. Berarti B, C salah. A tadi salah ya. Oke, kemudian D. Reza mempunyai tinggi badan paling rendah. Salah. Yang paling rendah adalah Ruhmi. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Rusdi memiliki tinggi badan tertinggi. Ya teman-teman, cukup mudah kan ya untuk soal ini? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah melakukan ujian CAT, SKD, CPNS, masing-masing peserta berikut ini memperoleh sebagai berikut. Nilai Ani lebih tinggi daripada Banu, tetapi lebih rendah daripada Charles. Berarti nilai Ani lebih tinggi daripada Banu, tapi lebih rendah daripada Charles. Berarti begini nulisnya. Oke. Kemudian nilai Charles lebih baik daripada Fatur, berarti Charles lebih baik daripada Fatur, tetapi lebih rendah daripada Dodi, berarti D di sini. Nah, kesimpulannya apa teman-teman dari kedua ini? Oke, kesimpulannya di sini ya, berarti D, C, kemudian F dulu, kemudian A, kemudian B, gitu ya. Oke, F. Berarti kita cek Dodi paling tinggi, berarti B sama salah ya, B sama Dodi, kemudian Charles, nah, berarti D salah. Charles kemudian Fatur, kemudian Ani, kemudian Banu. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi C ya teman-teman. D, C, F, A, B. Betul ya? Jadi jawaban tepat ada di opsi C. Gitu, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, Marwan telah mengetahui bahwa motornya dapat menempuh jarak sejauh 160 km dengan 4 liter bensin. Kita tulis ini berarti 160 km sama dengan 4 liter bensin. Kemudian total bensin yang dibutuhkan oleh Marwan apabila ingin menempuh perjalanan sejauh 360 km. Berarti ini 360 km. Sini X. Nah, teman-teman, karena perbandingan ada dua, yaitu senilai dan berbalik nilai, kita cek apakah semakin jauh jaraknya, bensinnya juga semakin banyak. Iya kan ya, jadi sama-sama naik kan. Karena sama-sama naik, berarti dia perbandingan senilai. Nah, untuk menyelesaikan perbandingan senilai, teman-teman cukup
kali silang. Ya, oke. Berarti untuk mencari X kali silang. Gini kan kali silang. Oke, berarti gimana? 360 dikali 4 dibagi 160. Nolnya kita coret. Gitu ya teman-teman. 16 sama 4 dibagi jadi berapa ini? 1, ini 4. Nah, berarti sekarang tinggal berapa? 36 dibagi 4 berapa? 9. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi D. Ya teman-teman, penjelasannya cukup gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari. Berarti 30 orang sama 60 hari. Saya singkat HR ya. Kemudian setelah 30 hari bekerja, berarti setelah 30 hari, berarti sekarang tinggal 30 hari. Jadi ada berapa orang? 30 orang. Ya teman-teman. Kemudian pekerjaan terhenti selama 10 hari. Berarti terhenti 10 hari. Berarti sekarang sisa berapa hari? 20 hari. 10 terhenti. Ya teman-teman. Oke. Maka banyak pekerjaan harus ditambahkan agar tetap sesuai waktunya, tepat waktu. Berarti di sini X. Nah, karena harinya ini sisa sedikit, berarti orangnya kan harus nambah ya. Berarti dia berbalik nilai. Nah, untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai, teman-teman cukup mengalihkan dengan sebelahnya saja. Berarti sekarang kita pakai ini. Berarti 30 kali 30. Nah, itu bedanya. Kalau tadi senilai itu dikali silang, kalau berbalik nilai dikalikan dengan sebelahnya. Dibagi 20 begini ya teman-teman. 0 coret. Jadi sekarang sisa berapa? 30 kali 3 itu 90. 90 bagi 2, 45 orang. Hati-hati. Soalnya adalah pekerjaan yang harus ditambah. Berarti awalnya ada 30 orang, sekarang jadi 45. Berarti harus ditambah berapa? Berarti 45 dikurangi 30 ya. Tambahannya ada berapa orang? Tambahan berarti sini. Tambahan. Oke, berarti tambahannya ada berapa orang? 45 kurangi 30, 15 orang. Berarti jawaban yang tepat ada di opsi D. Nah, itu teman-teman. Kuncinya teman-teman harus memahami perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai dikali silang, kalau perbandingan berbalik nilai dikalikan dengan sebelahnya. Begitu ya teman-teman, semoga penjelasan yang saya berikan mudah dipahami.